Ini dashboard kantorku. Begini cara setup dari awal, per fitur, biar gampang diikuti. Di sini kelihatan ringkasan real time, jumlah karyawan aktif, absen hari ini, yang butuh approval cuti, klaim, bisnis trip, sampai KPI, dan deteksi kecurigaan GPS, semua dalam satu layar. Semua notifikasi penting masuk ke inbox, misalnya karyawan yang telat, langsung ada catatan waktu dan durasi telatnya. Klik tandai semua dibaca kalau sudah dicek semua. Yuk mulai setup kantorku dari struktur organisasi. Buka menu divisi. Di sini kelihatan semua divisi beserta kode dan jumlah karyawannya. Beberapa divisi seperti direksi, finance, dan HRD sudah jadi bawaan sistem. Klik tambah divisi buat bikin divisi baru. Isi nama divisi, kode divisi, dan deskripsi kalau perlu, lalu simpan. Selanjutnya atur shift kerja. Karyawan yang gak di-assign shift apapun otomatis ikut jam kerja default perusahaan. Klik tambah shift buat bikin shift baru. Isi nama shift, jam masuk dan jam pulang. Kalau jam pulang lebih kecil dari jam masuk, otomatis dianggap shift yang nyebrang ke hari berikutnya. Atur toleransi telat dan hari kerjanya, bisa ikut default perusahaan atau atur sendiri per shift. Buat karyawan yang shiftnya gantian, pakai rotasi shift. Karyawan dalam satu divisi bisa digilir otomatis round robin antar beberapa shift, jadi tiap orang kebagian gantian tiap periode. Klik buat rotasi buat mulai. Pilih divisi, atur periode rotasi dan mulai tanggal, lalu tentukan urutan giliran tiap shift, misalnya pagi ke siang ke libur, balik ke pagi lagi. Tiap karyawan mulai dari titik yang beda-beda, jadi gak ada yang kejebak di shift yang sama terus. Sekarang kelola data karyawan. Semua karyawan tampil lengkap dengan nick, divisi, jabatan, status, dan role login. Klik ikon wajah buat setup foto wajah acuan tiap karyawan. Ambil sampai 3 foto wajah karyawan langsung dari kamera, depan lurus, miring kiri, miring kanan, dengan pencahayaan cukup dan tanpa masker atau kacamata hitam. Foto ini dipakai sistem buat cek kemiripan tiap kali karyawan absen pakai AI. Klik edit buat ubah data karyawan. Ada beberapa tab, data pribadi, kepegawaian, komponen gaji, dokumen, sampai akun login. Di tab akun login, atur email login dan reset password kalau karyawan lupa password. Kamu juga bisa kasih role tambahan di luar staff, misalnya manager, director, HR manager, atau finance, sesuai kebutuhan. Menu promosi, demosi buat catat perubahan jabatan karyawan. Pilih karyawan, jenis promosi atau demosi, jabatan baru, divisi baru kalau ada, gaji pokok baru, dan tanggal efektif. Semua riwayatnya tercatat rapi di sebelah kanan. Menu pelanggaran SP buat catat pelanggaran disiplin. Pilih karyawan, jenis surat, SP1, SP2, atau SP3, judul, kronologi, dan tanggal kejadian, lalu simpan. Surat peringatan langsung bisa dicetak otomatis dalam format resmi PDF, lengkap dengan kode perusahaan, nomor surat, dan rincian pelanggaran, tinggal print dan kasih ke karyawan. Pantau kehadiran semua karyawan lewat rekap absensi, pilih bulan, langsung kelihatan jumlah hadir, telat, tidak hadir, dan total menit telat tiap karyawan. Klik ekspor Excel buat unduh rekap lengkap per karyawan plus ringkasan sumari, cocok buat lampiran laporan atau proses payroll. Log kecurigaan GPS mencatat semua percobaan absen yang ditolak sistem karena lokasi GPS-nya gak wajar, kemungkinan pakai aplikasi fake GPS. Ini cuma heuristik, bukan deteksi pasti. Kalau ada karyawan yang merasa salah diblokir, cek riwayatnya dan verifikasi manual. Tinjau absen offline buat cek absen yang disimpan dulu di HP karyawan waktu gak ada sinyal, lalu tersinkron belakangan. Absen jenis ini gak lewat cek lokasi real time, jadi wajib ditinjau manual dulu sebelum dianggap sah. Koreksi telat menampilkan semua pengajuan koreksi keterlambatan karyawan yang sudah disetujui, lengkap dengan alasan dan siapa yang menyetujui, transparan dan gampang ditelusuri. Menu payroll hitung gaji semua karyawan otomatis tiap bulan, lihat total gaji net, gross, BPJS, dan pajak PPh 21 sekaligus. Klik generator payroll buat proses gaji periode berjalan, atau ekspor daftar transfer bank buat kirim ke bank. Sebelum generator payroll, atur dulu konfigurasi payroll, potongan telat per menit, potongan tidak hadir per hari, toleransi tambahan payroll, tarif lembur per jam, sampai rate BPJS kesehatan. Semua bisa disesuaikan sendiri sesuai kebijakan perusahaan. Klik nama karyawan buat lihat rincian gajinya, gaji pokok, tunjangan, potongan telat,
BPJS, sampai PPh 21. Semua bisa diedit manual kalau perlu. Ada juga rekening tujuan transfer dan status pembayaran, tinggal klik tandai dibayar kalau sudah ditransfer. Setup cuti dimulai dari jenis cuti. Ada cuti tahunan, izin, dan sakit sebagai bawaan, lengkap dengan kuota per tahun dan status berbayar atau tidak. Klik tambah jenis cuti buat bikin jenis cuti baru, isi nama, kode, kuota per tahun, minimal hari sebelum pengajuan, dan maksimal pengajuan per tahun. Centang cuti berbayar dan wajib lampiran sesuai kebutuhan. Atur juga alur approval cuti. Siapa yang approve berdasarkan posisi pengaju dan jenis cuti, bisa lebih dari satu step approval berjenjang. Misalnya staf di approve manager dulu, baru lanjut ke HR manager. Dari sisi karyawan, mereka tinggal klik ajukan cuti buat mengajukan, dan atasan yang butuh approve bisa langsung tinjau dari halaman yang sama. Rekap cuti nampilin semua pengajuan cuti yang sudah diproses per bulan, nama karyawan, jenis cuti, tanggal, jumlah hari, dan statusnya, bisa langsung diekspor ke Excel. Saldo cuti karyawan pantau sisa kuota cuti tahunan tiap karyawan real time, begitu cuti disetujui, saldonya otomatis kepotong. Menu jenis klaim buat atur jenis reimbursement, misalnya reimbursement dengan ambang level 3, artinya kalau nominal klaim melebihi batas ini, butuh approval tambahan sampai level 3. Di alur approval klaim, approvernya ditunjuk orang spesifik, bukan cuma role, bisa lebih dari satu pick per level, dan level 3 cuma aktif otomatis kalau nominal klaimnya melebihi ambang batas. Karyawan tinggal klik ajukan klaim buat mengajukan reimbursement mereka sendiri. Rekap klaim nampilin semua pengajuan reimbursement, nominal, tanggal, dan status disetujui atau ditolak, siap diekspor ke Excel buat laporan keuangan. Konfigurasi KPI atur siklus reviewnya, bisa per 6 bulan atau periode lain, ini cuma acuan lama periode, tanggal mulai dan selesai tetap diisi manual tiap karyawan. Karyawan ajukan target KPI mereka sendiri lewat menu KPI, nanti atasan review berjenjang dan hasilnya bisa langsung terhubung ke bonus payroll. Bisnis trip juga punya alur approval sendiri. Atur siapa yang approve berdasarkan posisi pengaju. Bisa berjenjang dari manajer sampai direktur atau HR manager. Karyawan yang mau dinas luar kota tinggal klik ajukan bisnis trip, isi tujuan, tanggal, dan estimasi biaya. Lembur juga punya alur approval sendiri yang bisa diatur per posisi karyawan. Karyawan klik mulai selesai lembur buat catat waktu lembur mereka. Durasi dan estimasi upah dihitung otomatis dari tarif per jam yang sudah diatur di konfigurasi payroll. Buat karyawan lapangan kayak sales, ada menu kunjungan, klik mulai selesai kunjungan buat catat kunjungan ke klien, jadi bukti sah kenapa belum absen pulang. Pengaturan dasar ada di profil perusahaan, isi nama perusahaan, nama pemilik, email, dan nomor WhatsApp kontak. Di sini juga kelihatan paket berlangganan yang aktif dan jam kerja default perusahaan. Di tab lokasi kantor, atur titik GPS dan radius yang dipakai buat validasi absen masuk dan pulang karyawan. Bisa tambah lebih dari satu lokasi, misalnya kantor pusat dan cabang, dan aktifkan sesuai kebutuhan. Privilege user buat kasih akses ekstra ke karyawan tertentu di luar role standarnya, misalnya izin approve koreksi telat atau kelola pengumuman, dicentang manual per orang tanpa perlu ubah rolenya. Modul rekrutmen dimulai dari kandidat, kamu dapat link lamar kerja publik yang bisa dibagikan ke pelamar, mereka isi data dan upload CV sendiri tanpa perlu akun. Sebelum itu, atur dulu lowongan yang mau dibuka, judul, divisi, level, dan deskripsi. Lowongan inilah yang muncul sebagai pilihan di form lamar publik. Atur juga tahap rekrutmen sesuai pipeline kamu, misalnya interview HR, tes psikotes, tes keahlian, sampai penawaran gaji. Tiap tahap tes bisa dikelola soalnya sendiri lewat kelola soal. Semua jadwal interview kandidat otomatis tampil di kalender interview, jadi tim HR gak akan bentrok jadwal. Menu daftar aset kelola semua aset perusahaan, laptop, kendaraan, dan lainnya, lengkap dengan kode, kategori, lokasi, tik penanggung jawab, nilai kini, dan kondisi. Kalau aset pindah tangan atau lokasi, catat lewat transfer aset, pilih aset, lokasi dan penanggung jawab baru, serta alasan transfernya. Aset yang sudah rusak atau nilainya sudah nol bisa dihapus lewat penghapusan aset. Sistem otomatis bikin berita acara penghapusan, lengkap dengan foto kondisi aset sebagai bukti. Buat stok opname berkala, pakai audit aset, tentukan periode dan lokasi audit, sistem otomatis bikin daftar aset yang perlu dicek di periode tersebut. Broadcast info penting ke karyawan lewat menu pengumuman, isi judul,
isi pengumuman, dan target penerimanya, semua karyawan atau divisi tertentu, lalu klik publikasikan. Kalender kantor tampilkan semua libur nasional, cuti bersama, dan ulang tahun karyawan dalam satu tampilan. Karyawan langsung tahu jadwal libur kantor tanpa perlu tanya-tanya. Menu training buat upload materi belajar. Pilih file PPT atau PPTX, sistem otomatis konversi tiap slide jadi gambar. Atur juga durasi pengerjaan soal kalau materinya ada asesmen. Karyawan bisa baca materinya slide demi slide langsung dari aplikasi, lalu lanjut kerjakan asesmen, hasilnya otomatis dinilai dan tersimpan di riwayat. Status pengerjaan karyawan kelihatan lengkap, siapa yang sudah lulus, belum lulus, atau belum mengerjakan sama sekali, jadi gampang dipantau progres trainingnya. Kantorku by Serba System. kantorku.serbasystem.com